Iya, pada kesempatan ini kita akan membahas bahwasanya orang-orang Wahabi, mereka ini kan meyakini tasbih. Mereka ini meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah serupa dengan makhluknya. Keyakinan ini adalah yang disebut dengan keyakinan tasbih. Keyakinan yang menyalahi keyakinan umat Islam. Keyakinan yang menyalahi keyakinan para nabi. Keyakinan yang menyalahi keyakinan para ulama. Iya kan? Mereka ini meyakini seperti itu. Jadi mereka meyakini apa? Bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya. Keyakinan seperti ini adalah menyalahi tauhid. Keyakinan seperti ini adalah menyalahi apa? Tauhid. Jadi, keyakinan Wahabi yang dia itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini menyalahi tauhid. Ini menyalahi definisi tauhid. Ini menyalahi orang dikatakan bertauhid itu ketika mereka itu mensucikan Allah yang tidak serupa, mensucikan Allah yang tidak disifati dengan berpermulaan dari menyerupai makhluknya. Itu adalah tauhid. Tauhid itu apa? Ifradul qadimi minal muhdats. Itu namanya tauhid. Tauhid itu adalah ketika seseorang mensucikan Allah yang tidak berpermulaan dari menyerupai makhluknya. Ini namanya tauhid. Ini namanya tauhid. Berarti ketika seseorang atau ketika orang meyakini Allah Ta'ala serupa dengan makhluk, walaupun dia mengatakan, oh saya tidak mengatakan Allah serupa dengan makhluk, tapi perkataannya lihat, mereka kan mengatakan Allah di atas arsy, duduk di atas arsy. Keyakinan seperti ini kan menyamakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, Allah turun ke langit dunia. Ini kan keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, Allah memiliki mata anggota badan, tangan anggota badan. Ini kan keyakinan menyalahi apa? Tauhid, karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Keyakinan-keyakinan orang Wahabi ini, orang Mujassimah, orang Musyabbihah, ini menyalahi tauhid. Karena tauhid apa? Ifradul qadimi minal muhdats, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan begitu. Artinya apa? Artinya orang bertauhid itu ketika dia itu tidak meyakini atau ketika dia itu mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Itu namanya bertauhid. Berarti mereka tidak bertauhid, ya kan? Berarti orang-orang Wahabi dengan keyakinan mereka, mereka itu tidak bertauhid. Sesungguhnya mereka tidak bertauhid. Padahal gembor-gembornya mereka itu adalah mereka memurnikan tauhid. Tapi kan tidak. Pada dasarnya mereka ini mencederai tauhid. Pada dasarnya mereka biddut tauhid. Mereka berseberangan dengan tauhid. Lihat perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Tauhid. At-tauhid. Wujdanu ta'zimin fil qalbi yamna'u minat ta'tili wat tashbih. At-tauhid. Wujdanu ta'zimin fil qalbi yamna'u minat tashbihi wat ta'til. Tauhid itu adalah seseorang mengagungkan Allah yang pengagungan ini mencegahnya dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang pengagungan ini mencegahnya untuk mengatakan Allah itu tidak ada. Begitu. Jadi orang yang mengatakan Allah tidak ada, itu orang ateis. Orang ateis kan menafikan wujudnya Allah. Ya kan? Orang ateis itu mengatakan Allah tidak ada. Allah kata mereka tidak ada. Ini orang ateis, ini orang bukan bertauhid. Ini tidak bertauhid. Laisa muwahhida. Bukan orang yang bertauhid. Kenapa? Karena dia menafikan adanya Allah. Dan ini ta'tilun lisyara'i kulliha. Ta'tilun lisyara'i kulliha. Kenapa? Fa inna al-anbiya'u ja'u bi itsbati wujudillah. Kulluhum ja'u bi itsbati wujudillah. Karena para nabi itu semuanya datang untuk menetapkan wujudnya Allah. Artinya Allah itu ada. Allah mawjud. Allah ada. Tapi orang ateis ini mengatakan Allah tidak ada. Berarti ini adalah apa? A'zamul kufr. Artinya apa? Asyaddul kufr.
kekufurannya paling parah ini adalah ateis, yaitu menafikan wujudnya Allah, mengatakan Allah tidak ada. Karena orang yang mau menggunakan akalnya pasti tahu Allah pasti ada. Allah pasti ada. Buktinya apa? Buktinya kita, diri kita manusia. Manusia dalil bahwasanya Allah itu ada. Kenapa? Li'anna fi kulli darb la yumkin laisa lahu darib. Iya kan? Karena setiap pukulan itu tidak mungkin kalau nggak ada yang memukul. Begitu juga alam ini ada, berarti tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Berarti ada yang menciptakan. Adanya alam menunjukkan ada yang menciptakan. Berarti Allah ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afillahi syakkun." Itu. Ateis bukan orang yang bertauhid. Orang musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya itu juga bukan orang yang bertauhid. Sama. Dia tidak bertauhid. Kenapa? Karena dia mengatakan Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluknya. Karena dia mengatakan apa? Allah itu berada di tempat. Allah itu berada di atas arsy, menurut dia seperti itu. Maka ini semua biddu tauhid. Semua ini menyalahi tauhid. Karena tauhid itu ketika orang mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Lihat Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan apa? Man intahadha li ma'rifati mudabbirihi fantaha ila mawjudin yatasawwaruhu bi fikrihi fa huwa musyabbih. Itu orang yang dia itu pengen ma'rifatullah, mengetahui Allah dan sifatnya, kemudian dia itu memberi kesimpulan dan meyakini bahwasanya Allah itu sesuai perkataannya, sesuai dengan apa yang dia bayangkan, maka dia musyabbih. Maka dia itu orang musyabbih, bukan muwahhid. Itu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa man intaha ila ta'tilis sirf fahuwa mu'attil. Kalau dia itu mengambil kesimpulan bahwasanya Allah itu tidak ada, maka dia mu'attil. Dia itu orang yang ateis. Dia itu orang ateis. Dia itu yang mengatakan bahwasanya Allah tidak ada. Terus kemudian wa man intaha ila maujudin wa'tarafa bil ajzi an idrakihi fa huwa muwahhid. Sedangkan orang yang tahu bahwasanya dia itu makhluk, saya ini makhluk, saya nggak bisa memikirkan Allah, artinya nggak bisa membayangkan Allah karena Allah itu bukan makhluk. Yang dibayangkan makhluk adalah makhluk. Maka orang seperti ini adalah muwahhid, orang yang mengakui bahwasanya dia tidak bisa, al-ajz. Dia mengakui bahwasanya dia tidak bisa membayangkan Allah, iya, karena yang dibayangkan makhluk itu adalah makhluk. Maka orang seperti ini adalah muwahhid, orang yang apa? Orang yang bertauhid, orang yang meyakini Allah itu ada, tidak serupa dengan makhluknya dan tidak bisa dibayangkan. Tapi kalau orang Wahabi bagaimana? Dia itu membayangkan. Makanya kalau seandainya orang Wahabi ini berdebat dengan orang penyembah matahari, maka orang Wahabi ini akan kalah. Wahabi akan mengatakan, kenapa kalian menyembah matahari? Orang penyembah matahari mengatakan, matahari itu jelas manfaatnya, kita bisa melihat, kita sembah. Ya kan? Kata Wahabi, sembahlah Allah saja yang memberikan manfaat kepada kalian, yang menciptakan kalian. Kemudian penyembah matahari mengatakan apa? Kamu menyembah Allah, kamu mengatakan Allah itu bertempat di atas arsy, tapi kamu itu tidak pernah melihatnya. Matahari jelas manfaatnya, kita lihat. Sama, bertempat, dan kita bahkan bisa melihatnya. Maka kenapa kamu menyembah Allah? Maka nggak bisa orang Wahabi mengatakan, akan saya bacakan ayat, akan saya baca. Enggak, karena ini orang penyembah matahari. Maka kalah Wahabi. Kenapa? Karena Tuhannya itu sama dengan penyembah matahari, berbentuk Tuhannya. Yang Wahabi bayangkan kan begitu, iya kan? Tapi kalau beda dengan Ahlussunnah jelas mengalahkan Wahabi, jelas mengalahkan orang-orang penyembah matahari. Kita katakan matahari itu sama dengan manusia, matahari itu sama dengan makhluk. Kenapa? Karena dia berbentuk, berarah, berarti sifatnya sama dengan manusia. Berarti dulunya tidak ada menjadi ada, membutuhkan kepada pencipta.
membutuhkan ada yang mengadakannya. Berarti matahari itu seperti manusia yang dia itu bukan Tuhan, matahari juga bukan Tuhan. Maka sembahlah Allah saja yang tidak berpermulaan, yang ada tanpa tempat, yang tidak sama dengan makhluknya. Begitu, karena Allah yang menjadikan makhluk, yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Allah tidak baru, tapi Allah ada tanpa permulaan. Wal awwalu wal akhiru, ada tanpa permulaan. Begitu, kalah. Tetapi kalau orang Wahabi, apa perbedaannya orang Wahabi dengan penyembah berhala? Apa perbedaannya? Tidak ada. Penyembah berhala yang mereka pahat dengan tangannya. Wahabi menyembah sesuatu yang mereka bayangkan, yang mereka pahat dengan pikirannya. Sama. Mujassim namanya. Ini mujassim, dia itu mujassim. Artinya Wahabi itu mujassim, meyakini tajsim, iya kan? Nah, begitu. Lihat perkataan Al-Imam Ja'far Shadiq, man za'ama anna Allah fi syai'in au min syai'in au ala syai'in faqad asyrak. Barang siapa yang meyakini bahwasanya Allah itu dalam sesuatu, atau dari sesuatu, atau di atas sesuatu, maka dia telah syirik. Seperti orang Wahabi kan, meyakini Allah di atas arsy. Ini kan semua menunjukkan makhluk ini yang dikatakan tadi. Maka dia telah syirik, telah menyekutukan Allah dengan, telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Begitu. Kenapa? Idlaukana ala syai'in lakana mahmulan. Karena kalau dikatakan Allah itu di atas sesuatu, maka Allah akan membutuhkan tempat, di bawah tempat. Ya kan? Allah di bawah tempat. Tempat membawanya. Berarti ya kan mahmulan. Kan seperti itu. Di bawah. Kalau Allah itu di dalam sesuatu, maka Allah itu mahsuron, akan terbatas. Kalau Allah min syai'in, maka Allah itu akan muhdatsa. Maka Allah itu baru berarti. Kalau Allah berasal dari sesuatu, berarti Allah itu baru, ya kan? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi orang Wahabi nggak paham. Mereka meyakini Allah di atas arsy, kemudian mereka mengatakan, "No, kita nggak menyerupakan Allah dengan makhluk." Bagaimana tidak menyerupakan Allah dengan makhluk dan mengatakan Allah di atas arsy? Bagaimana?